Jadi sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia cukuplah bagi kita Islam. Jangan disibukkan dengan yang sunnah, yang fardu terbengkalai. Ini nanti ditipu oleh setan. Orang yang sibuk dengan sunnah tapi yang fardu itu disia-siakan, maka yang terjadi itu adalah tipu daya setan. Tapi beliau setelah sholat maghrib tidak aurat, tidak doa, dia pergi. Disinilah takutnya Tuan Syekh Abdul Qadir, maka beliau menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, baik itu sehat kita, waktu kita, kesempatan kita untuk dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi sebab pertama kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan jadi salah satu penyebab Allah selamatkan kita dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting alhamdulillah kita disibukkan mudah-mudahan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah, hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung, kita manfaatkan agar waktu lebih manfaat. Maka hadirin rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau sampaikan bahwa inna min na'imi dunya yakfika al-islamu ni'matan. Jadi sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia cukuplah bagi kita Islam menjadi kenikmatan. Berarti sudah tidak memikirkan yang lain kecuali mensyukuri nikmat ini Islam dan menjaga keislaman di dalam hati kita. Jadi dari sekian banyak yang kita pikirkan, yang kita rasa, yang kita cari, yang kita kumpulkan, bukan itu ternyata kenikmatan itu Islam. Nah, ini yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidup kita, di sepanjang napas yang masuk keluar dalam tubuh kita, terus kita tanamkan di dalam diri bahwa kita bersyukur kepada Allah. Allah kasih nikmat yang satu ini, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Di dalam riwayat lain nikmat iman. Di dua hal ini sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia yang mengharapkan keselamatan di akhirat. Dengan ini kita tidak akan tertipu oleh dunia. Dengan itu kita tidak akan lalai oleh dunia. Dengan ini hati dan pikiran kita tidak sempit, tidak penuh dengan haliah duniawi. Maka ini penting. Kemudian wa inna minasugli, dari sekian banyak kesibukan yakfi ka'at-ta'atu, cukup taat menjadi kesibukan bagi kita, tidak ada yang lain, insyaallah. Maka hari-hari para aulia Allah, hari-hari para alim ulama salaf sholihin, mereka ini disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sedikit pun melewatkan hal-hal yang bisa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para aulia-aulia Allah itu sudah tidak memikirkan yang fardu, yang mereka pikirkan yang sunnah. Kalau kita yang awam sebaliknya, Pak, banyak memikirkan yang fardu. Jangan disibukkan dengan yang sunnah, yang fardu terbengkalai. Ini nanti ditipu oleh setan. Orang yang sibuk dengan sunnah tapi yang fardu itu disia-siakan, maka yang terjadi itu adalah tipu daya setan. Didahulukan yang fardu, kan urutannya fardu ain, fardu kifayah, kemudian sunnah, fadilah amal. Itu kan yang diutamakan seperti itu. Maka jangan salah, banyak orang yang ditipu oleh setan, sibuk dia dengan kesunahan, kurang diperhatikan yang fardu. Contoh, kesunahan sholat sunnah duha dia perhatikan, tahajud dia perhatikan, bagus kan?
Tapi pernah nggak dia perhatikan wudhu mana yang baik? Sholat yang bagaimana yang baik? Kan itu penting. Maka dikatakan oleh ulama di Indonesia bahwasannya ternyata hampir kebanyakan para wali-wali Allah itu disibukkan dengan memberikan hal-hal yang manfaat. Dalam arti begini, ketika sholat tahajud ditinggalkan oleh sebab mengajak manusia yang lain untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam habis untuk bertafakur, bukan habis untuk bertahajud. Itu kebanyakan wali-wali katanya seperti itu. Kira-kira tafakur dengan tahajud hebatan mana? Lebih baik daripada 60 tahun ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafakur pernah disinggung minggu yang lalu, tafakur itu lebih hebat daripada ibadah sittina sanah 60 tahun, bayangkan. Itu hal-hal yang kadang-kadang tidak sampai kita pahami itu. Maka di sini kita sedikit-sedikit kenali dan kita pahami. Itu yang fardu. Ada guru sholat maghrib, itu beliau tidak sholat ba'da maghrib, ba'diyah maghrib, padahal mu'akad kan, salat sunnah mu'akad ba'da maghrib. Tapi beliau setelah sholat maghrib tidak aurat, tidak doa, dia pergi untuk mengisi pengajian. Nah, mengisi pengajian hukumnya fardu ain. Sholat ba'da maghrib sunnah, mana yang didahulukan? Sedangkan kalau sunnah dulu, ini jamaah nunggu lama Pak, kan begitu. Jamaah tunggu terlalu lama, nanti dikhawatirkan mungkin ada kepentingan dan semacamnya, tidak nyaman mereka. Jadi ustadz ini tidak melaksanakan ba'diyah maghrib karena mengejar yang fardu ain, atau mungkin tempatnya jauh, takut ketinggalan. Setelah sholat maghrib sudah aurat, kemudian tidak ba'diyah, langsung kejar waktu karena dia mesti ceramah menyampaikan yang fardu ain. Dari segi hukum itu yang didahulukan. Coba kalau misalkan dahulukan dulu sunnah wiridan, helai datang jamaah, itu kan jadi fardu ain, tidak bisa disampaikan. Nah ini kira-kira yang perlu sedikit demi sedikit kita pahami. Sama ustadznya balik tara ba'diyah. Biarin, itu mah urusan siapa? Urusan ustadz. Urang mah ba'diyah Ustadznya datang juk-juk imaman teu qobliyah heula teu sunah heula. Pan di rumah kita kan enggak tahu. Saya punya guru kalau beliau masuk masjid itu langsung qomat. Enggak dilihat masih ada orang yang sholat sunnah. Jadi udah paham di sana, di pondok pesantren itu sudah paham. Kalau kira-kira gurunya baru masuk, itu udah dekat waktu beliau masuk, itu santi kalau yang qobliyah itu dipercepat sholat. Kemudian kalau tidak memungkinkan, mereka lebih duduk dan mereka baca tasbih untuk menggantikan tahiyatul masjid. Beliau langsung ke depan, langsung iqamah. Kecuali beliau ada isyarah, beliau belum sholat sunnah, dia belum sunnah dulu. Beliau kadang-kadang di rumah dulu sholat sunnahnya. Dan afdalnya sholat sunnah di mana? Di rumah, betul ya? Di rumah, kira-kira seperti itu. Nah, cukup kita disibukkan dengan taat syuglan. Menjadi kesibukan kita cukup dengan taat. Kenapa? Fa'inal a'dhama naimillahi lil 'abdi akhrajahu lahu minal adami ilal wujud. Wa akhrajahu minadh dhulmatil kufri ila nuril Islam. Nah, ini juga patut kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling tinggi adalah yang Allah berikan kepada hambanya ketika seseorang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu dikeluarkan dari tidak ada menjadi ada. Artinya diciptakan sama Allah. Mungkin yang kita rasakan nih Pak, nikmat itu nikmat yang kita miliki ya, sehat, betul. Sehat. Kemudian sesuatu yang kita miliki yang lainnya di luar badan kita, bisa istri kita, bisa anak-anak ya, kita bisa harta benda yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya Allah titipkan kepada kita. Kadang-kadang kan kita itu nikmat yang terasa sama kita. Tapi ternyata semua itu tidak akan bisa dirasakan oleh seseorang ketika dia tidak diciptakan sama Allah. Maka nikmat yang paling tinggi juga diantaranya adalah
nikmat diciptakan oleh Allah. Jadi af'alnya Allah, sifat jaiz bagi Allah itu adalah fi'lu kulli mumkinin. Di antaranya adalah Allah itu ijad dan i'dam. Ijad menciptakan, i'dam meniadakan. Inilah yang diklaim oleh laknatullah Fir'aun. Dia bilang, saya juga bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Keren gak tuh? Cuma lihat dulu bagaimana dia menghidupkan, bagaimana dia mematikan. Dia bilang, kami menghidupkan, membiarkan dia tidak mati. Paham? Jadi membiarkan dia tidak mati, itu maksudnya menghidupkan. Kemudian dia bisa mematikan, dia bunuh. Ya ini kan kebodohan luar biasa ini. Padahal siapapun bisa ya, seperti itu kan. Dia klaim, katanya Tuhan bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia klaim, saya juga bisa. Cuma salah. Menghidupkan dibiarkan hidup, mematikan dibunuh. Siapapun itu bisa kira-kira melakukan hal itu. Jadi yang ijad, yang idam itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Jadi hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kalaupun ada kersanding Allah, tetap itu adalah Allah yang menjadikan hal tersebut. Kemudian Allah jadikan seseorang itu adalah dikeluarkan daripada gelapnya kekufuran kepada cahaya keislaman. Maka hal satu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasas Sirah, itu beliau ketika keluar bersama murid-muridnya, ini disampaikan oleh Syekh Al-Amri kemarin di kajian Kismis, itu disampaikan beliau, katanya Syekh Abdul Qadir keluar beserta santri-santrinya, kemudian berpapasan dengan orang yang sedang mabuk. Beliau tanyakan, wahai Abdul Qadir, apakah Allah berkuasa? Apakah Allah berkuasa? Syekh Abdul Qadir, Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah berkuasa. Kemudian diantaranya orang tersebut menanyakan 3 hal kira-kira kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasas Sirah. Di antara yang ditanyakan oleh orang mabuk tersebut adalah apakah Allah berkuasa? Berkuasa menjadikan dirinya itu yang sedang mabuk tersebut, menyampaikan merubah dirinya yang menjadi pemabuk menjadi orang baik. Qadir, Allah berkuasa. Kemudian juga beliau sampaikan, apakah Allah bisa menjadikan aku seperti kamu? Jadi yang mabuk menyampaikan, apakah Allah berkuasa menjadikan aku seperti kamu? Tuan Syekh Abdul Qadir, Allah berkuasa bisa menjadikan kamu seperti aku. Yang terakhir ini yang membuat beliau menangis. Yang membuat Tuan Syekh Abdul Qadir menangis, apakah Allah berkuasa untuk menjadikan kamu seperti aku? Disinilah takutnya Tuan Syekh Abdul Qadir, maka beliau menangis. Kemudian orang tersebut diajak, beliau dimandikan, dibersihkan, kemudian diajarkan ilmu. Semua murid tercegang. Kenapa? Menangis Tuan Syekh. Saya menangis. Pertanyaan yang ketiga mengandung makna. Mengandung makna yang 3 hal tersebut, yang membuat menangis itu yang ketiga. Allah mungkin membuat Tuan Syekh Abdul Qadir yang begitu dekat dengan Allah menjadi jauh dengan Allah sebabnya mabuk. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyaman dengan antum punya ibadah. Tetap harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan wali seperti itu saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut meninggal tidak membawa iman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mungkin membalikan hati seseorang. Ketika Sayyidina Umar akan bermaksud untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi bergegas untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Allah balikan hatinya. Pagi ingin membunuh Nabi, sore berani mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku ala dinika di dalam agamamu agama Islam. Kemudian di penghujung apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, wa inna minal ibrati yakfikal maut ibratan. Cukup peringatan, pelajaran bagi kita itu adalah kematian. Maka ketika Uwais Al-Qarn ditanyakan satu hal, berilah aku nasihat. Apa kata Uwais Al-Qarn, apakah ayahmu masih ada? Sudah meninggal, cukup itu nasihat bagi dirimu. Begitu. Jadi ternyata
Kematian cukup menjadi peringatan bagi kita. Kita semua akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sebagaimana yang kamu inginkan, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Kapan kita mati? Wallahu a'lam. Karena hal ini maka kita harus selalu senantiasa berusaha untuk menjaga hal-hal yang sekiranya mendatangkan kepada su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah.